Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita kembali dipertemukan di pagi hari ini dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Islama hafizahullahu taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga serta para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala Ustadz akan melanjutkan kajian tentang fikih usrah, dan di kesempatan pagi hari ini juga kami akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kaum muslimin dan pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dalam program segmen soal jawab. Di spesial di pagi hari ini kita akan memberikan kesempatan bagi para pemirsa yang selama beberapa pekan-pekan kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan, dan di kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Anda. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, kami persilakan untuk mencoba menghubungi dua nomor telepon yang sudah kami sediakan di nomor di bawah ini. Begitu juga bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami juga telah menyediakan nomor layanan telepon yang sudah tertera di nomor di bawah ini. Kami persilakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan tersebut. Dan insyaallah ta'ala sebelum nanti kami memberikan kesempatan, kita akan mendengarkan dulu sedikit tambahan materi di kesempatan pagi hari ini untuk menambah ilmu terkait tentang fikih usrah. Dan alhamdulillah Ustadz telah terhubung dari kediaman beliau di Pondok Pesantren Hamalat Quran Kerawang. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar antum dan kru dan teman-teman di sana Ustadz? Nah, alhamdulillah khair atas doa antum semua, sehat walafiat, alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Falyatafaddal masyura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman a'azzani Allah, para pemirsa dan juga para kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita masih akan sedikit menyelesaikan pembahasan kita dari bab tentang nafkah atau memberikan nafkah yang sudah kita bahas dalam pembahasan nafkah ini adalah berkaitan dengan yang pertama adalah nafkah seorang suami terhadap istrinya. Kemudian nafkah seorang ayah kepada keluarganya atau seorang suami kepada istri dan juga anak-anaknya. Ya, kemudian juga kita sudah membahas nafkah yang kita berikan kepada kedua orang tua kita termasuk kepada mertua. Juga yang keempat adalah nafkah atau nafkah
kepada kerabat dekat. Ya, kepada kerabat dekat yang memang membutuhkan bantuan kita. Dan kemudian insyaallah tabaraka wa taala di kesempatan pagi hari ini sedikit kita akan membahas tentang nafkah yang mesti kita berikan kepada asisten rumah tangga kita atau khadim, pembantu atau yang membantu urusan rumah tangga kita, baik dalam urusan yang berkaitan dengan kebersihan, kerapihan rumah tangga kita, atau mungkin yang membantu pekerjaan suami kita sebagai supir atau sebagai penjaga rumah dan lainnya. Asisten rumah tangga ataupun pembantu ini juga mesti diperhatikan oleh kita. Dalam Islam ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita. Terakhir nanti kita sedikit membahas tentang hal yang sering terjadi di dalam rumah tangga juga ketika memiliki hewan piaraan ataupun tanaman pohon yang memang ya bisa menemani keseharian dalam kita rumah tangga, ataupun bisa ya membantu untuk menyenangkan hati kita dengan adanya tanaman ataupun tumbuhan yang kita pelihara, yang kita rawat. Saudaraku ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga tentunya terkadang ya di awal-awal pernikahan kita tidak terlalu membutuhkan adanya pembantu. Ya, mungkin adanya asisten rumah tangga karena masih sedikit jumlahnya, masih hanya sekedar suami dan istri. Ya, kemudian juga pekerjaan masih bisa dihandle. Ya, istri masih bisa masak, masih bisa nyapu, masih bisa melakukan urusan-urusan rumah tangga. Ya, tapi terkadang juga ketika kita memiliki anak satu atau kebutuhan kita sudah sedemikian banyak pekerjaan tidak bisa ditangani ya oleh seorang suami atau oleh seorang istri, kadang kita perlu membutuhkan tenaga bantuan dari orang lain. Ya, entah itu untuk masak, untuk menjaga taman, ataupun supir dan lain-lainnya. Tentunya Islam agama yang sangat memperhatikan perkara ini. Jangan sampai kemudian kita menzolimi orang lain. Karena perkara yang zalim itu telah diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Inni haramtu zulma ala nafsi, fala tadzalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku dan kalian jangan saling berbuat zalim. Banyak hilangnya keberkahan rumah tangga ya, atau hampaknya rumah tangga ketika ada seorang suami ataupun istri ataupun anak kita tidak memperlakukan pembantu kita atau asisten rumah tangga kita atau orang yang membantu pekerjaan kita dengan cara yang baik, sehingga doa-doa mereka yang terzolimi oleh kita itulah yang barangkali terangkat sampai kepada Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian membuat hidup kita ini susah, membuat hidup kita ini tidak berkah, membuat hidup kita ini tidak bahagia. Apalagi kalau sampai ada satu kenyataan dalam hati kita bahwa pembantu kita itu dianggap oleh kita sebagai orang nomor 2, ya, sebagai orang nomor 2 atau nomor 3 bahkan. Jadi kita, terkadang kita abai ataupun kita lalai terhadap perhatian kita kepada mereka. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Untuk itu coba kita perhatikan nih dalam hadis yang sahih atau hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ia berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sadaqah. Nabi memerintahkan untuk bersedekah. Ya. Faqala rajulun, ya, maka di sana ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, ya, duhai Rasulullah, indi dinarun, aku punya 1 dinar. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, tasaddaq bihi ala nafsika, sedekahlah kamu untuk dirimu sendiri. Artinya 1 dinar itu, perhatikan diri kamu, apakah ada sesuatu yang memang kamu perlu membutuhkan dengan 1 dinar tersebut. Qala, lalu laki-laki itu mengatakan, indi dinarun akhar, ya, aku punya 1 dinar yang lain. Qala, maka kata Rasulullah, tasaddaq bihi ala waladik, ya, kamu bersedekah kepada anakmu. Qala, indi akhar, aku punya 1 dinar yang lain. Qala, tasaddaq bihi ala zaujatik, sedekahlah kamu kepada istrimu atau kepada pasanganmu. Qala, indi akhar, aku punya 1 dinar yang lain. Qala, tasaddaq bihi ala khadimik, sedekahlah kamu kepada pembantumu, kepada asisten rumah tanggamu. Ya. Qala, indi akhar, aku punya, ya, setelah pembantu ini aku punya yang lain. Qala, anta absar, artinya kamu yang lebih tahu tentang keadaan ini, siapa yang perlu kamu nafkahi, siapa yang perlu kamu berikan sedekahnya, nafkahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, bahwa pembantu, ya, dia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari kita, sedekah kita, zakat kita. Dia perlu. Sehingga perhatikan oleh kita tentang pembantu ini. Ketika kita tidak baik dalam bermuamalah kepada pembantu, maka di samping rumah tangga kita, ya, kurang berkah. Ya, rumah tangga kita, ya, banyak kezaliman yang kita lakukan, maka kemudian menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga. Bahkan terkadang bisa menimbulkan al-adawah, permusuhan. Dan tidak sedikit pembantu yang melakukan kejahatan dalam rumah kita. Ya, seperti misalkan contoh, ketika pembantu itulah yang menyediakan makan, yang masak misalkan. Tapi ketika tidak ditawarkan dia untuk makan bersama kita, maka dia akan cari-cari makan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Entah dia mencuri, entah dia yang lainnya. Ya, ketika ada makanan yang kita dapati di rumah, makanan itu enak, lezat, lalu kemudian tidak kita bagi kepada dia, padahal pembantu ini melihat ada makanan di situ, maka dia pasti akan mencari, ya, kesempatan untuk bisa mengambilnya. Ya. Nah, ini yang terkadang kita bukan kesalahan dia saja, tapi memang itu ada juga kesalahan dari kita. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat Abu Dzar, ya, Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwanukum khawalakum, ya, artinya bahwa pembantu-pembantu atau orang yang membantu di rumah tangga kita itu saudara kalian. Artinya pembantu kita itu juga saudara kita, ya. Ikhwanukum khawalukum, ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah telah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kita. Artinya apa? Kita punya kewajiban untuk memelihara dia, menjaga dia. Ya, pembantu, asisten rumah tangga. Maka apa? Faman kana akhuhu tahta yadihi. Barang siapa yang saudaranya itu di bawah dalam kekuasaan kita, falyut'imhu mimma ya'kul. Maka berikanlah, ya, makanan kepadanya. Apa yang kita makan berikanlah kepada dia. Wal yulbishu mimma yalbas, berikanlah pakaian apa yang dipakai oleh kita. Ya, kalau kita memakai pakaian yang layak, maka berikan juga pembantu pakaian yang layak. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan kalian membebani mereka di luar kemampuan mereka. Fa in kallaftumuhum,
Maka apabila kalian pun mesti membebani pekerjaan kepada mereka, fa'ainuhum, maka bantulah mereka. Ya mungkin suatu ketika kita di dalam rumah tangga kita, atau mungkin kita pada hari tertentu lagi ya ingin rumah kita ini besok ada acara di rumah kita, misalkan ada nerima tamu. Ya mungkin pada saat itu kalau semuanya diserahkan kepada pembantu kita, mungkin dia bisa jatuh sakit. Berat bagi dia, maka kita bantu dia. Kita bantu. Mungkin yang nyapu kita, mungkin yang ngepel kita, mungkin dia hanya masak, mungkin bagi-bagi dengan anggota rumah tangga. Ya. Jadi wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kalian membebani mereka ya apa yang akan menyebabkan mereka tidak mampu untuk melakukannya. Yang kalaupun harus itu menjadi beban bagi mereka pembantu, ya, maka fa'ainuhum. Tolonglah mereka, bantu mereka. Jangan angkat-angkat mereka barang sendiri, jangan yang lainnya, bantu mereka. Diriwayatkan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam maqala, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi." Apabila pembantu mendatangkan makanan untuk kita, mungkin dia masak gitu ya. Habis masak, ya dia bawa ke ruang makan, ke meja makan kita. Maka idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi. Ya apabila ya pembantu ini datang dengan membawa makanan untuk kalian. Fa illam yujlishu ma'ahu. Ya ini adabnya. Kalau kita tidak mendudukkan dia dalam satu majelis meja makan kita, ya maka falyunawilhu uklatan au uklataini. Maka berikanlah kepadanya ya makanan itu satu atau dua. Ya. Au luqmatan au luqmataini. Ya satu piring atau dua piring, di sini satu suap atau dua suapan. Maksudnya adalah apa? Makanan yang dihidangkan di meja makan kita, pembantu itu layak juga untuk mendapatkan makanan tersebut, bukan sisa, bukan. Ya. Bukan sisa yang kita berikan kepada pembantu. Jangan sampai kita kemudian kadang-kadang memang pembantu dengan keadaan dirinya itu pembantu dia mengatakan Bapak dan Ibu terlebih dahulu ya. Anak-anak terlebih dahulu, nanti saya belakangan misalnya. Ketika mengatakan itu bukan berarti bahwa pembantu itu tidak mendapatkan haknya, tidak. Ya, bila perlu ambil makanan terlebih dahulu. Kamu yang masak ambil makanan terlebih dahulu. Terkadang sebagian kita merasa bahwa ini pembantu tidak sopan. Ya, justru itu adabnya. Betapa Islam mengangkat ya adab kita terhadap pembantu, orang yang sudah membantu kita ini tinggi, luar biasa Islam. Ya. Memberikan kesempatan kepada dia, ambil terlebih dahulu makanan. Dan itu tidak mengurangi kehormatan diri kita. Kita sebagai orang yang mempekerjakan dia di rumah, kita tidak mengurangi kehormatan diri kita. Justru itu akan mengangkat, Allah akan mengangkat kebaikan kita, rumah tangga kita, keberkahan rumah tangga kita. Karena memperhatikan nasib seperti pembantu yang ada di rumah kita. Ya. Fa'innahu waliyaharrahu wa ilajahu. Ya, karena pembantulah yang dia akan membantu kita, pembantu itulah yang sudah lelah-lelah, sudah capek-capek dan kita. Kadang kalau kita ada masalah, pembantu yang diminta untuk membantu kita, ketika kita dalam keadaan duka, pembantu juga yang kita minta, dan lain-lainnya. Maka merupakan satu kezaliman apabila kita hanya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan tidak layak bagi mereka. Karena kita memberikan tempat tinggal untuk pembantu itu sudah tempatnya sempit, tidak ada kipas angin, pengap, dan lainnya. Maka cobalah diperhatikan oleh kita saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah saudara kita. Kita tidak boleh menzalimi dia. Ya, apa yang ketika kita tidur nyaman di tempat itu, mesti itu juga. Karena kalau pembantu kita sehat, pembantu kita nyaman, tempat tidurnya, dia bisa istirahat dengan baik, tenaga dia bisa pulih, makanan dia bisa makan, pakaian dia bisa layak, maka dia akan banyak membantu kita. Bahkan doa-doa dia bisa saja itu lebih dikabulkan daripada doa kita. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah kita ini akan berdosa apabila kita menahan makanan dari pembantu kita. Kita sampai menahan pembantu tidak makan, pembantu pakaiannya tidak layak dia pakai, dia kenakan. Ya. Kalau Anda tidak sanggup untuk menghormati, memuliakan pembantu, ya maka jangan kalian coba-coba ambil pembantu. Ya, perhatikan misalkan kalau memang kita tidak mampu untuk memuliakan, menghormati orang lain, maka apa? Anda kerjakan semua pekerjaan rumah tangga Anda sendiri. Ya. Tapi kalau memang kalian itu atau kita ini memang perlu dibantu sama orang, maka perhatikan hak-haknya dia, hak tempat tinggal, hak makanan, hak pakaian, ya, bahkan juga hak jajannya dia, ya. Itu semua ini diperhatikan oleh kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga kita. Ini bagian daripada fikih berumah tangga. Kadang kita abai terhadap permasalahan yang seperti ini. Baik itu mungkin ada kesalahan-kesalahan sedikit yang dilakukan oleh pembantu, kita marahnya luar biasa. Sebagian kita mendapatkan berita ada pembantu disiksa, pembantu disetrika, pembantu. Allahul musta'an. Apa yang terjadi, saudara dimuliakan Allah Jalla wa'ala? Untuk sekedar makanan yang dia ambil, dan itu pun karena kesalahan kita. Untuk pakaiannya dia kenakan, dan itu terkadang juga karena kesalahan kita. Kenapa kemudian kita sampai menyiksa orang yang telah banyak membantu rumah tangga kita? Kezaliman yang dilakukan oleh kita, itu juga akan kembali kepada kita. Ya, untuk itu kita berhati-hati dalam masalah memperlakukan pembantu. Ada nafkah yang harus diberikan kepada mereka. Baik. Kemudian yang terakhir, insyaallah taala, pembahasan kita ini juga membahas tentang hal yang berkaitan dengan nafaqatul hayawan, ya. Ada hewan piaraan yang kadang dalam rumah tangga kita ini, dulu kita nggak tahu, misalkan bahwa sebelum menikah, ya istri kita nggak tahu apa hobinya hewan piaraan suaminya atau laki-laki ini. Yang laki-laki juga tidak tahu hewan piaraan istrinya apa. Ketika menikah baru tahu. Ada yang seorang dalam rumah tangga, ada suaminya yang suka memelihara ular, ada yang suka memelihara mungkin kambing, ada yang memelihara sapi, ada yang memelihara hewan piaraan yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, sekedar hobi misalkan. Begitu juga yang istrinya, ada yang suka misalkan memelihara kucing atau marmut atau kelinci atau juga apa saja. Nah, terkadang itu tidak dinafikan oleh kita dalam berumah tangga itu ada hewan-hewan yang memang dipelihara oleh kita, yang disayangi oleh kita, yang hidup bersama dengan kita. Meskipun tetap ada aturannya. Ya, bahwa syariat mengatur semua itu adalah makhluk Allah Jalla wa'ala. Tapi apabila hal itu akan membahayakan keselamatan jiwa kita, ya maka ya kembalikan kepada habitatnya. Pada dalam rumah itu dia, misalkan dia memelihara singa, ya memelihara harimau, ya padahal barangkali itu juga membahayakan bagi diri kita, membahayakan anak kita atau yang lainnya. Ya, ada yang memelihara ular dan itu berbisa misalkan membahayakan dan lain-lainnya, atau buaya atau apa saja. Nah, itu satu. Jika memang hewan-hewan itu kita belum mampu untuk memeliharanya dengan baik, bahkan itu akan membuat kita terancam terus, maka jangan sampai itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga, jangan sampai biaya nafkah untuk hewan ini lebih besar daripada biaya nafkah untuk istri dan anak-anak. Ini kadang ada seorang suami yang hobinya itu biaya untuk memenuhi hobinya dia lebih tinggi daripada biaya nafkah untuk istri dan anak. Ini kezaliman juga. Ya, dia lebih senang barangkali anak SPP-nya itu terlambat, ya bahkan tidak bayar SPP, daripada hewan piaraannya tidak diberikan haknya. Ya tentunya ini adalah sesuatu yang salah, yang keliru. Kalau memang kita memiliki pembiayaan yang terbatas, ya untuk istri mungkin ya cukup, tapi untuk anak misalkan kurang, untuk sekolahnya, pendidikannya, lalu kemudian Dia memelihara hewan-hewan piaraan. Ya,
Ada satu rumah tangga yang konsultasi kepada kita tentang mengenai hobi suaminya ini memelihara banyak burung-burung yang indah kicauannya, yang makanannya itu banyak dan lainnya. Anaknya untuk minta uang jajan 10.000, 5.000 atau berapa itu menjadi penghalang betul. Tapi giliran dia untuk hewan-hewan piaraan dia, itu dia tidak pernah berpikir itu. Maka tentu ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami atau seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi ada takarannya di situ. Ya jangan sampai kemudian itu kita memenuhi hobi kita, tapi kemudian kita menelantarkan hak istri, hak anak kita, hak orang tua kita, hak mertua kita. Ya, tolong diperhatikan dalam masalah ini. Nah, terkadang juga dalam hal ini bukan hewan yang dimaksudkan, juga hewan itu mungkin kendaraan juga sama, nafaqatul markab. Ya, itu kan sama. Kadang hewan juga ada yang dijadikan sebagai apa? Piaraan kita, ada kuda misalkan. Ya, kalau di wilayah Timur Tengah itu masih banyak yang kendaraan mereka itu untuk ke sawah, untuk apa itu masih menggunakan keledai misalkan. Nah, itu kan markab, kendaraan. Nah, kalau kita saat ini itu terkadang juga ada kendaraan kita, ada motor, ada mobil. Ya, nah ini juga harus diperhatikan, harus balance. Ya, jangan sampai kemudian nafkah kita kepada kendaraan ini jauh lebih besar daripada nafkah kita kepada istri dan anak kita. Mobil benar-benar direparasi, benar-benar dibuka, dibongkar, diganti ini dan yang lainnya, gitu ya. Kemudian peleknya diganti, racing terus, atau ganti lagi dan yang lainnya. Sampai nafkahnya itu sangat besar ke situ. Sementara SPP anaknya nunggak, biaya makannya juga kurang apa adanya. Istri kita juga minta pakaiannya layak juga tidak, tapi sementara apa? Hobi kita dipenuhi. Ya, mungkin kita ada sepeda, ya, mungkin ada motor, mungkin ada mobil dan macam-macamnya. Nah, ini tolong hobi kita itu jangan mengalahkan ya kewajiban kita kepada yang lebih wajib. Ya, hobi ini bukan perkara yang wajib untuk dipenuhi oleh kita. Maka untuk itu jangan sampai itu melebihi kita. Hewan piaraan juga sama. Atau misalkan kita juga punya tanaman. Ya ada sekarang kan banyak orang itu yang dalam tanda kutip ya itu gila. Gitu. Dalam tanda kutip gila. Ketika muncul hewan, ya misalkan ya hewan saja. Kemarin kita mendapatkan berita ada satu ayam jago itu ditawar sampai 100 juta itu nggak dikasih gitu. Ya enggak dijual gitu karena mungkin bunyinya bagus atau apa gitu. Ya. Sementara kata istrinya jual gitu. Kata anaknya itu jual aja, ada kesempatan yang lain gitu. Dulu kita muncul dalam masa-masa ada satu pohon atau kembang yang bisa nilainya 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu kan. Itu kita ini kayak orang gila ya pada saat itu. Enggak berpikir bahwa itu suatu ketika itu masanya akan turun. Betul. Pada saat turun yang tadinya 10 juta ditawar 100.000 pun itu banyak yang orang nggak beli. Ya, terkadang kita ini dimain-mainkan dengan suasana, dengan keadaan seperti itu. Maka kita harus fikih Islam itu dalam berumah tangga itu harus jelas. Ya, jadi harus benar-benar itu gunakan akal sehat kita. Kita punya piaraan baik itu hewan maupun tumbuhan. Betul. Tumbuhan juga harus dikasih pupuknya, harus diperhatikan hamanya, jangan sampai dia bisa menyerang. Kemudian juga harus diperhatikan kapan harus diberikan pupuknya, diairi, dan yang lain-lainnya. Sama. Hewan juga sama seperti itu. Saya kira kita akan sama-sama ya merasakan kezaliman yang bisa kita lakukan ketika kita ngambil pohon lalu kemudian tidak disiram. Sampai kemudian pada mati. Dosa juga kita. Ya, ada hak juga bagi pohon ini untuk apa? Untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan siraman, untuk mendapatkan pupuk. Hewan juga sama dia punya Ya punya haknya, makanannya, minumannya itu diperhatikan oleh kita. Tapi kalau itu bagian daripada suatu hobi, maka sekali lagi jangan sampai itu mengalahkan kewajiban kita kepada istri kita, kepada anak kita, ya. Kepada orang tua kita, kepada mertua kita, ini jangan sampai terjadi. Bukankah kita dapat satu satu kisah ya? Ya, kisah ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ketika kita mendapati di sini bainama rajulun yamshi bi tariqin istada 'alaihi al-'atash, fawajada bi'ran fanazala fiha
Fashariba summa kharaj. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan dalam sebuah perjalanan, lalu terserang haus yang luar biasa, sangat kehausan. Lalu dia mendapati sumur, lalu kemudian dia turun ke sumur tersebut dan ambil air. Keluar dari sumur tersebut setelah dia dahaganya hilang, sudah terselesaikan minumnya, alhamdulillah. Tiba-tiba pada saat sudah berada di atas sumurnya, fa idza kalbun yalhasu ya'kulu thara minal atash. Ya, ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya itu di pasir, ya, karena tanda kehausan yang luar biasa. Faqala rajul, maka orang itu mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mislu alladhi kana yabalagha minni. Sungguh aku melihat bahwa seekor anjing ini sedang merasakan kehausan yang luar biasa sebagaimana kehausan itu tadi, ya, sampai kepada aku. Artinya apa? Ya, seekor anjing ini kehausannya sama seperti yang tadi aku rasakan. Fanazal al-bi'ra, laki-laki itu kemudian turun lagi itu ke sumur. Famal akhufahu ma'an, lalu kemudian diambilkan dengan apa? Ya, sebagai gayungnya itu adalah sepatunya. Diambil tuh. Ya. Summa amsakau bifi, kemudian apa? Sambil naik ke atas sumur dia digigit tuh. Ya, khufnya tadi, sepatunya tadi. Setelah naik ke atas, airnya masih banyak di sepatu tersebut. Fasaqal qalba, dia berikan minum tuh kepada seekor anjing. Lihat di sini. Muamalah kita kepada seekor anjing sekalipun, padahal kita tahu seorang muslim tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk dua hal. Baik untuk menjaga sawah ladangnya atau menjaga rumahnya. Itu pun dipersyaratkan. Harus dilatih oleh kita, tidak boleh masuk ke rumah, tidak boleh menghalangi rahmat Allah turun ke dalam rumah kita misalkan. Nah, ini seorang muslim harus paham dalam masalah ini gitu. Ya kan? Tapi ketika kita memilikinya, itu tidak boleh kita menzolimi anjing tersebut. Perhatikan makanan dan minumannya. Laki-laki ini sudah memberikan contoh kepada kita. Ya, dia lalu kemudian naik ke atas sumur, lalu dia memberikan minum kepada seekor anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghfaralah. Ya. Maka mungkin seekor anjing tadi juga dia makhluk Allah, dia bersyukur. Ya. Dia pun, laki-laki ini pun mengucapkan ya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Sementara ada seorang wanita dikatakan dalam hadis yang lain, ya, dari Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita, ada seorang wanita, udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada seorang wanita yang menahan kucingnya, ya, di dalam satu kurungan, di dalam satu tempat, ya, yang tidak diberikan makan. Tidak diberikan makan hatta matat, sampai kucing itu dia mati. Fadakhalat fihan nar, maka wanita ini masuk ke dalam neraka. Lahi at'amatha wa saqatha id habasatha. Ya, mestinya dia berikan makanan kepadanya, berikan dia minuman kepada kepada seekor kucing tadi. Jangan sampai kemudian dia memenjarakannya, menahannya. Ya, maka kalau dia ditinggalkan, walahi tarakata, mestinya dia tinggalkan saja. Biarkan kucing itu berada di luar, ta'kulu min khosyasil ardi. Kan dia bisa makan dari serangga-serangga yang ada di atas muka bumi ini. Dengan ditahan oleh kita di sebuah tempat, tidak dikasih makan, maka dia tidak bisa mendapatkan makanan apa-apa. Ini adalah penyiksaan terhadap hewan. Ya, maka kalau kita memelihara hewan tersebut harus perhatikan makanannya, minumannya, tempatnya, dan lain-lain. Jangan sampai kemudian kita banyak menzalimi. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita punya pepohonan yang kita pelihara. Kalau kita tidak sanggup untuk untuk memberikan pupuknya, memberikan menyiraminya, menjaganya, merawatnya dan lain-lain, maka biarkan dia tumbuh di tempatnya. Ya, tidak perlu kita ambil ke rumah kita kalau memang kita bukan orang yang suka dengan itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, inilah dua nafkah yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai bagian daripada fiqhun nafkah, yang memberikan nafkah dalam rumah tangga, karena hal ini terkait betul dengan rumah tangga kita. Karena kita punya pembantu, kita punya hewan piaraan, kita punya kendaraan kita punya pohon yang mesti dipelihara, kembang dan lain-lainnya.
Saudaraku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dari pembahasan kita insyaallah ya bermanfaat, dan sebagaimana yang tadi oleh Abdurrahman sudah sampaikan kepada para pemirsa bahwa di kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk membahas dari apa yang ditanyakan oleh para pemirsa di kesempatan-kesempatan yang sebelumnya belum sempat kita sampaikan. Semoga tidak mengurangi semangat antum untuk tetap bersama-sama kita bertolabul ilmi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal Abdurrahman. Nah Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas faedah-faedah penting yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan nafkah terhadap pembantu atau asisten rumah tangga dan nafkah terhadap hewan peliharaan atau sesuatu hal yang kita miliki di rumah kita. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam segmen soal jawab sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal tadi. Di kesempatan hari ini kita masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk bisa bersoal jawab. Kami memberikan kesempatan bagi Anda di pagi hari ini, bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan Anda bisa menghubungi dua layanan nomor telepon di nomor di bawah ini. Begitu juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan juga untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di nomor juga di bawah ini. Baik, sambil kita menunggu telepon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini dulu, Ustaz. Setelah itu, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh tim redaksi kemarin. Yang pertama, Ustaz, kita bacakan dari pemirsa, dari seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seorang suami istri bercerai, kemudian meninggalkan beberapa anak dari pernikahannya, lalu si mantan suami jarang sekali memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Lantas pertanyaannya adalah, bolehkah seorang mantan istrinya, Ustaz, mengingatkan untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak yang ditinggalkan, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, para akhwat ummahat azani Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bahwa anak itu tetap menjadi sebuah bagian daripada tanggung jawab orang tuanya, baik orang tuanya masih berada dalam satu rumah ataupun sudah berpisah. Ya, nasib kepada anak itu baik kesehariannya maupun misalkan untuk pendidikan dan juga lainnya, maka tentunya hal ini tetap menjadi kewajiban ya bagi seorang ayah. Baik dia berada di dalam rumah tersebut atau ayahnya sudah berpindah dari rumah tersebut, artinya terpisah dari anak. Tentunya hal ini juga sesuai dengan kemampuan ya seorang ayah tersebut. Seorang istri ya tentunya tidak bisa untuk untuk memaksakan ayahnya anak-anak untuk menafkahi di luar kemampuannya. Ya, di luar kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, maka atau misalkan ketika anak itu sudah besar, mungkin kebutuhan untuk belajar, untuk berpendidikan ya misalkan, maka tidak ada salahnya juga bagi seorang istri untuk mengikuti kemauan dari mantan suaminya, bahwa pendidikannya dicarikan pendidikan yang berbeasiswa, atau misalkan yang diisyaratkan oleh seorang mantan suaminya, karena sesuai dengan kemampuan. Ya, tidak memaksakan misalkan suami hanya mampu misalkan 1 juta 2 juta, tapi anaknya karena ikut bersama mantan istrinya, lalu anaknya ikut ya dengan ibunya, di mana sekolah yang diisyaratkan atau ditunjuk oleh ibunya itu mahal, dia tidak mampu, lalu seorang ibu menyerahkan semua urusan pendidikan kepada bapaknya, tapi sekolahnya tetap harus di dekat rumahnya misalkan. Pada itu sekolah mahal dan lainnya. Nah ini juga tentunya harus dibicarakan dengan baik. Ya, artinya bahwa dalam hal ini seorang suami terhadap anaknya juga bukan hanya saja kewajiban suami memberikan nafkah kepada anaknya, tapi juga punya hak untuk Punya hak untuk mengarahkan, membina, mendidik. Ya. Memang betul pada masa kecil
ya di usia-usia kecil itu hak pengasuhan al-hadanah sebagaimana yang sudah kita bahas itu diberikan kepada seorang istri sampai dia balik. Seorang suami tidak perlu misalkan ketika bercerai anaknya masih kecil tidak perlu ngotot-ngotot dia. Tidak perlu kecuali memang mantan istrinya ini dia tidak baik secara agama dan akhlak. Mungkin bisa mengambil. Tapi jika kita tahu bahwa mantan istrinya baik, ya dia menjaga akhlak dan adabnya, sayang dengan anak kita, misalnya, biarkan saja sampai usia balignya sama dia. Nanti kalau sudah usia balig, baru boleh anak itu diberikan kesempatan untuk memilih. Kadang bisa bertempat tinggal di ayahnya, kadang bisa di ibunya dan yang lainnya. Nah, apakah kemudian seorang istri, mantan istri, dia boleh mengingatkan mantan suaminya? Ya, sebenarnya hukum asalnya boleh untuk mengingatkan. Ya, mengingatkan bahwa adakah sesuatu rezeki yang bisa diberikan kepada anak-anaknya. Mengingatkan. Ya, itu boleh saja. Tapi ketika si mantan suami itu punya istri, sudah punya istri lagi, ya maka adab-adabnya mungkin dijaga. Ya kan, adab-adabnya dijaga di sana. Ya, mungkin cukup memberikan isyarat atau meminta tolong kepada kepada istrinya mantan suami yang saat ini. Misalkan, Mbak, tolong sampaikan kepada suami bahwa ini ada haknya anak-anak. Ya, itu silakan di situ. Tapi kalau memang mantan suaminya dia mengatakan nggak perlu, ya istrinya dia tahu, cukup kamu kasih isyarat saja. Ya sekarang sudah tanggal 1, ya, misalkan. Ya, itu intinya sebenarnya itu hal-hal itu boleh-boleh saja, ya, dan komunikasinya jangan sampai kemudian menimbulkan madarat ataupun mafsadah. Ya, baik, demikian. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, kami undang kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan untuk menghubungi 2 layanan telepon yang sudah kami sediakan. Sudah telepon yang masuk? Terputus. Baik, nanti dicoba lagi bagi pemirsa yang bergabung di pagi hari ini. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa yang bertanya di beberapa pekan yang lalu. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat terkait beberapa fenomena yang sering terjadi di kalangan kaum muslimah. Bagaimana sikap sebagian kaum muslimah yang gemar sekali melakukan kegiatan sosial namun enggan memiliki banyak anak dengan alasan repot dalam merawatnya. Apakah kegiatan sosial ini bertentangan dengan syariat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimah tersebut? Mohon nasihat Ustadz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Ya, fenomena ini tentunya adalah fenomena akhir zaman. Ya, ini masuk dalam fenomena akhir zaman, di mana wanita ya banyak menuntut dirinya untuk keluar rumah lebih banyak daripada dia berada di dalam rumah. Bagaimana mungkin dia kegiatan sosial banyak dia lakukan, ya, yang itu sosial, namanya kegiatan sosial. Dari definisinya saja itu sudah kita mengetahuinya, ya, bahwa itu bukan kewajiban, ya, itu bukan kewajiban yang utama. Kewajiban utama adalah untuk kita dan diri kita dan keluarga kita, ya. Jadi sebagian kita banyak kaum ummahat yang aktif di divisi-divisi sosial, kegiatan-kegiatan sosial, ya, dia luar biasa aktivitasnya di sana. Tapi sebenarnya dari hati nuraninya, kalau kita mau tanyakan, ketika dia mengabaikan kesempatan dia untuk memiliki anak, ya, maka pada saat dia meninggal di usia tuanya misalkan, ya, atau sebelum meninggalnya pun di usia tuanya dia akan merasakan kelelahan yang luar biasa, kepedihan yang luar biasa. Masa muda dia habiskan banyak dengan teman-temannya, ya. Tapi masa tua teman-temannya juga sudah tidak pada lagi bisa berjumpa, sulit mereka, ada yang sakit begini di rumah yang lainnya, sementara dia sendiri di rumah seorang diri tidak memiliki anak misalkan. Karena kesempatan waktu muda dia memiliki anak tidak digunakan. Dan yang lebih lebih akan menyakitkan kembali adalah ketika kita meninggal, siapa yang akan mendoakan? Ya, siapa yang akan mendoakan kita? Sementara kita tidak suka dengan kehadiran anak misalnya. Ini adalah fenomena akhir zaman. Rasulullah SAW
ketika mengingatkan para kaum laki-laki untuk tazawwaju al-wadudal walud fa inni ubahi ya bikum al-umam yaumal qiyamah. Dikatakan bahwa fima makna ya, yang kira-kira artinya, nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang, wanita yang dia memiliki, harapan kita memiliki keturunan dari dia, wanita yang subur, karena aku bangga kelak pada hari kiamat dengan umatku yang banyak. Ada riwayat yang lain, Rasulullah senang dengan wanita yang banyak anaknya. Ya. Lantas kemudian, dunia emansipasi wanita ini mendidik wanita-wanita muslimah untuk apa? Tidak mau direpotkan. Mungkin dia akan mengatakan, saya bisa punya anak banyak, tinggal datang ke panti, ada anak-anak yatim, saya nafkahi dia setiap bulannya, selesai kan. Itu demikian. Ya. Bahkan sebagian yang lain, nikah kemudian hanya untuk apa? Memuaskan nafsunya dia, tapi tidak mau memiliki anak. Tujuan pernikahannya tidak tercapai dia. Ini fenomena akhir zaman, saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Ya, maka apa? Kegiatan-kegiatan sosial itu lebih cenderung untuk apa? Wallahi, kegiatan sosial kalau tidak didasari dengan keimanan, maka membuahkan dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Kenapa? Karena namanya kegiatan sosial ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang, ingin dilihat di medsosnya, ingin dia dianggap sebagai pahlawan di masyarakatnya, ingin disebut sebagai wanita penggerak sosial dan yang lain-lainnya. Mana ada kemudian pahala tersisa dalam dirinya? Kalau dia kemudian mengatakan bahwa urusan pahala dan dosa itu urusan pribadi kita, Ustaz. Iya, itu tafadhol, silahkan. Kita hanya sekedar menyampaikan bahwa ada ibadah-ibadah ya, yang memang terlihat atau tidak terlihat. Tapi harapan kita, setiap gerakan kita, dari amalia-amalia kita, itu melahirkan catatan kebaikan di dalam catatan kita, yang kelak pada hari kiamat, catatan itu diambil dengan tangan kanan kita, dan itu kemudian akan dihisab, ditimbang, dan itu akan menjadi baik. Lalu itulah menjadi jalan bagi kita masuk surga Allah Jalla wa'ala. Sementara kegiatan sosial ini, siapapun, baik ikhwan maupun akhwat, laki maupun perempuan, kegiatan sosial ini akan banyak, ya, itu hilang pahalanya. Karena benar harus difoto, harus divideokan, dilaporkan, dengan alasan untuk dilaporkan, dan yang lain-lain. Banyak orang sekarang itu mengatasnamakan sedekah, infak, dan yang lainnya, lalu kemudian tidak tersisa pahala sedikit pun. Karena tidak mau disembunyikan amal tersebut, harus difoto, harus divideokan, harus di ini dan yang lainnya, dilaporkan dan segala macam. Ya. Bahkan terkadang ketika kita bersedekah namanya tidak muncul di dalam catatan itu, ya kemudian kita sudah berburuk sangka. Padahal apa? Kalau kita kembalikan kepada nas hadisnya, ya tentang Yazid ya dan Ma'an, ya seorang anak dan seorang tua. Laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhata ya Ma'an. Kamu sudah mendapatkan apa? Kamu punya hak untuk mengambil sedekah tersebut, dan kamu, wahai seorang ayah, kamu sudah mendapatkan pahala dari sedekahnya, dari infaknya. Tidak perlu kita menelusuri kemana-kemana dan segala macamnya. Karena infak, sedekah dan yang lainnya, yang kita cari itu adalah pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga, saudara memuliakan Allah, yakinlah kegiatan sosial itu melelahkan kita. Akan tetapi, banyak atau sedikit sekali yang itu berpahala bagi kita, karena perjuangan melawan hawa nafsu itu luar biasa berat. Ya. Untuk tidak ujub, untuk tidak riya, untuk tidak sum'ah. Ya, itu perjuangan yang berat sekali. Ya, sementara menafkahi anak di rumah itu tidak perlu banyak orang tahu. Mendidik anak di rumah itu tidak terlalu banyak yang tahu. Dan waktu kita kalau kita habiskan untuk mendidik anak kita di rumah, yakin itu pahalanya jauh lebih besar, ya, dan itu akan membuahkan kebaikan di dunia kita maupun di akhirat kita. Jadi kembalilah para ummahat ke rumah-rumah kita. Jangan banyak berada di luar rumah kita, karena itu fitnah yang besar di akhir zaman. Wanita-wanita banyak keluar rumah, itu ada fitnah di akhir zaman. Kembalilah kita kepada keluarga kita.
Ya, perhatikan nafkah mereka, perhatikan pendidikan anak-anak kita, didik anak-anak kita untuk menjadi apa? Menjadi orang yang soleh, hafizul Quran, hafizul sunnah. Ya, dia menghafalkan Al-Quran, menghafalkan sunnah, mengamalkan Islam dan yang lainnya. Itu aja energi yang sudah sangat besar. Ya, tidak mungkin kita lagi itu sosialita di mana-mana. Ya, sedikit sekali sesekali kita boleh. Ya, kita boleh berinteraksi dengan saudara kita, berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita sesekali, tapi jangan habiskan waktu di situ. Ya, ini yang perlu kita sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan di kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini dari Pak Tamrin di Kecamatan Tabir, Rantau Panjang, Malangin, Jambi, Pak Ustaz. Baik, Pak Tamrin di Jambi, silakan pertanyaannya. Ini mengenai ambil wudhu dan sholat ini, Ustaz. Baik. Saya baru mengenal sunnah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan saya lihat berwudu itu banyak tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, Ustaz. Jadi banyak menyimpang dari sunnah cara dia berwudu. Tapi dia tidak tahu bahwa itu salah, Pak Ustaz. Karena ustaz tidak ada bagi nasihat, tidak ada bagi pengajaran. Jadi dia tidak ngerti itu apa salah, dia tahu. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, sholat, Ustaz. Sholat juga saya lihat banyak yang menyimpang dari sunnah Rasulullah. Saya dengar dia pakai usolli, di samping saya dia berjemaah. Tapi saya tahu itu tidak ada tuntunan, tidak ada dalil. Tapi saya tidak berani bagi nasihat, Ustaz. Karena saya bukan bidang saya bukan da'i. Saya cuma belajar di TV, baca-baca buku sunnah, sifat sholat Nabi. Baik. Bagaimana cara saya untuk mengatasi kawan-kawan saya seperti itu, Ustaz? Baik. Tolong nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tamrin. Silakan. Pak Tamrin di Jambi, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, semoga Bapak dan keluarga sehat walafiat insyaAllah ta'ala. Dan terus istiqomah, kita terus mempelajari sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bagian daripada kebaikan yang Allah berikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama, meskipun di usia-usia kita semuanya. Ya, semoga kita semua diistiqomahkan di atas sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagi saudara kita yang memang kalau kita telusuri dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian bagaimana cara mungkin dakwah di Indonesia di awal-awal Islam. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dan tentunya berterima kasih yang sangat luar biasa kepada para ulama-ulama kita yang datang ke negeri Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya dakwah yang dulu juga sangat berat dengan fasilitas yang terbatas misalkan, dan bahkan berhadapan dengan masyarakat kita yang sebelumnya belum beragama Islam. Lalu dakwah mereka insya Allah Allah akan berikan pahala kepada para ulama-ulama kita di zaman dahulu yang sudah menyampaikan Islam ke Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai saat ini kita mengenal agama Islam. Tinggallah tugas kita saat ini adalah memang terus membenahi. Karena jangankan kita yang jauh hidupnya dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat para sahabat masih baru saja ditinggal wafat oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang mereka juga ada beberapa hal yang mereka melakukan atas inisiatif mereka sendiri. Sesama para sahabat saling mengingatkan. Apa kata sahabat? Kuburan Rasul belumlah kering. Bejana-bejananya masih ada. Masih banyak terlihat oleh kita. Kenapa kalian melakukan beberapa hal yang Rasulullah SAW tidak melakukannya? Mereka mengatakan, ini kan baik.
Kenapa kita tidak boleh melakukan? Sahabat yang lain mengingatkan kembali, tidak semua yang dianggap oleh kita baik tapi dibenarkan oleh syariat. Kan kira-kira itu nasihat para sahabat-sahabat senior kepada para sahabat junior. Ya. Nah, dari perkara ini saya kira kita bisa mengambil satu ibrah dan pelajaran yang berharga. Bahwa memang tugas dakwah ini bukan hanya tugas seorang ulama saja, tapi ulama itu punya murid-murid. Di sini kita juga ada para habaib, ada para kiai, para ajengan, ya, kemudian juga para tokoh-tokoh ulama, tuan guru dan yang lain-lainnya, yang mereka insya Allah ya alim, bisa membaca kitab-kitabnya, ya kitab-kitab para ulama terdahulu, bisa sampaikan kepada ya, atau mereka insya Allah bisa menyampaikan kepada umat. Pada perkara-perkara yang terkadang ada perbedaan di masyarakat, ya kita mungkin ketika kita belum mampu untuk mendakwahi mereka, maka kita mensupport saja agar mereka terus istiqomah di atas agama. Lalu kemudian berikan buku-buku, ya berikan buku-buku sunnah yang insya Allah syarat dengan dalil-dalilnya yang lengkap. Karena keistimewaan buku-buku yang sunnah ini luar biasa. Ditulis oleh para ulama, oleh para ustadz kita, ya, oleh guru-guru kita. Setiap menulis dalil, menulis buku itu kalimat pribadi penulisnya itu sangat sedikit sekali. Tapi yang paling banyak itu adalah ayat Al-Quran, hadis Rasul, pendapat para sahabat, tabi'in, para ulama, para imam, gitu ya. Itu dicantumkan di situ. Itu realita dari keberkahan ilmu sunnah yang luar biasa saat ini. Sementara di sebagian buku-buku yang lainnya, itu pendapat pribadinya bisa 1 halaman, lalu kemudian terkadang dalilnya dicantumkan pun, itu tidak mengena kepada apa yang sedang dibahas. Nah inilah yang mungkin kita menghadiahkan buku itu barangkali jauh lebih itu lebih mengena jika dibandingkan kita harus mengomentari, harus kita berdiskusi, padahal kita memiliki keterbatasan. Jadi saya menyarankan kepada kita semua, ya kepada Bapak, kepada saya dan juga kepada para pemirsa yang lainnya, itu ya kita berbagi hadiah saja. Tahadu tahabu. Berikanlah hadiah, maka insya Allah akan saling menyayangi kita. Mungkin buku yang kita berikan hadiah sifat sholat Nabi, sifat wudhu Nabi, mungkin hari ini belum dibaca oleh yang kita kasih. Mungkin sepekan, 2 pekan, sebulan dan yang lainnya, buku itu ya Allah akan menggiring mata orang tersebut untuk melirik kepada buku tersebut. Lalu kemudian kita jangan sampai lupa doakan saudara kita. Karena nikmat kita beribadah di atas sunnah ini itu merupakan nikmat yang luar biasa. Berbagi nikmat kepada orang lain dengan cara kita berbagi buku, berbagi kajian-kajian, informasi kajian Islam, ya dan lainnya, ini akan jauh lebih mengena daripada kemudian kita harus mengajak diskusi mereka atau harus berdebat dengan mereka dan yang lain-lain. Hindari hal seperti ini, bahkan jauhi debat-debat seperti itu atau yang lainnya, kecuali kita tahu bahwa ketika kita sudah dekat dengan dia dan kita bisa nasihati dia dan dia bisa menerima nasihat kita, maka boleh kita sampaikan. Di awal-awal mungkin sampaikan saja, Anda hadir bisa di kajian ini, atau ini ada buku bagus, silakan Anda baca terlebih dahulu. Itu saran saya, semoga hal ini bermanfaat. Ya, demikian Pak Tamrin di Jambi. Ya, barakallahu fiik. Nah Ustaz, Ufik Barakallah atas jawaban dari pertanyaan Pak Tamrin di Jambi. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan di pekan yang lalu ya Ustaz, yang sudah masuk juga. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara menyikapi dan menasehati suami yang memiliki watak keras dan jarang memotivasi kepada anak-anak apabila menyuruh terbiasa dengan gaya yang menakut-takuti terhadap anak-anak sehingga membuat anak tidak malah khawatir dan takut terhadap apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Mohon nasihat Ustaz tentang hal ini, jazakumullahu khairan. Baik. Nasihat saya kepada para suami atau kaum laki-laki yang dia memiliki watak yang kasar, yang keras dan yang lainnya, saya sampaikan bahwa tidak akan terlalu banyak manfaat ya dari pendidikan
kesolehan kepada istri dan juga kesolehan kepada anak-anak. Ya, karena kelembutan itu adalah hukum asal dalam pendidikan. Ya, innallaha rafiq, ya, yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu lembut dan Allah sangat mencintai kelembutan. Ya, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan sesuatu itu akan tampak indah. Dan tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi rusak. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para suami, bahwa Anda itu atau kita ya sebagai suami itu ya itu adalah sebagai imam, pemimpin, pengayom, pelindung, penyayang. Qawwam itu bukan hanya sekedar pemimpin yang tegas, bukan. Qawwam itu melindungi anak-anak kita, menyayangi anak-anak kita, ya, menjadi tumpuan bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita kemudian ya takut dari kita. Ya, jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa ya hadirnya seorang ayah di rumah itu menjadi musibah bagi anak-anak. Ini jangan sampai. Tapi bagaimana menjadikan hadirnya kita di rumah tersebut sesuatu yang dirindukan oleh anak-anak kita. Dengan kelembutan kita, dengan candaan kita, dengan cengkerama kita dan yang lain-lainnya. Ya, maka apa? Ya, laki-laki yang kasar, yang keras sikapnya dan yang lainnya itu akan merugikan diri sendiri. Dia seumur hidupnya tidak akan pernah dipandang oleh anaknya sebagai seorang ayah yang baik. Dia akan mewariskan kepedihan, dia akan mewariskan kesengsaraan, dia akan mewariskan permusuhan. Bahkan sampai kemudian seorang ayah yang kasar seperti ini meninggal dunia, maka itu tidak juga menjadikan pendidikan bagi anaknya untuk mengikutinya. Bahkan sekedar untuk mendoakan pun itu kadang bisa saja anak itu tidak mau. Kenapa? Karena itu salah kita. Kita sebagai seorang ayah nggak boleh seperti itu. Kelembutan itu adalah hukum asal. Tegas dalam satu keadaan itu boleh. Tapi setiap hari kemudian kita memerintahkan anak kita dengan kata-kata yang kasar, dengan gaya yang menakutkan. Ini bukan tempatnya. Rumah tangga itu, coba kalau kita dapati rumah tangga ya, ini kan kita membahas rumah tangga. Ya, kalau rumah tangga itu namanya rumah dan tangga kan gitu. Ada dua kata. Rumah itu coba apa sih rumah? Ya, rumah itu kan satu bangunan yang terbuat itu dari beberapa keadaan. Didasari oleh pondasi batu kali yang kuat. Tapi di situ ada perekatnya, ada semennya, ada mungkin besinya. Ke atasnya itu mungkin ada batu bata, ada hebel dan yang lainnya. Ya. Dan itu sesuatu yang kasar tuh. Itu batu, kemudian batu bata atau hebel atau apa, itu sesuatu yang kasar. Tapi coba kita lihat keindahannya ketika ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan tembok, diplester, diaci, ya. Bahkan kadang kita lihat misalkan tukang ketika mengaci dinding itu sampai halus seperti itu. Sampai yang kasarnya itu tidak terlihat. Itulah kemudian terlihat nampak sekali sebagai rumah yang indah. Ya. Kita ini punya watak pribadi, ada watak yang keras dan yang lain-lainnya. Tapi itu kita mesti belajar untuk ditutupi. Ya, untuk ditutupi. Nah, itu rumah. Coba tangga misalkan. Tangga itu kan ibarat sulaman dari tangga 1, level 1, 2, 3. Untuk bisa mencapai level atas nggak mungkin langsung lompat. Dia pasti dari level 1 terlebih dahulu. Terus seperti itu. Artinya dalam membangun rumah tangga itu ada strategi yang harus dijalankan oleh kita step by step-nya. Ya, Anda mungkin kasar, iya betul. Tapi kan ada Al-Quran yang akan melembutkan hati Anda kalau Anda baca. Ada pengajaran sunnah pendidikan Rasul dalam hadis-hadis Rasul yang akan mengajarkan kepada kita. Kalau Anda tidak bisa, maka apa? Ya sudah duduk di majelis ilmu. Semoga Allah akan lembutkan hati kita. Ya, nah dari sinilah saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, para sahabat kita, para suami yang soleh, ya, maka jangan biarkan kekerasan dalam sikap kita, ya, kasar dalam sikap kita itu menjadi identitas bagi kita. Ya, mulai stop
perkara itu, belajar untuk lembut, belajar untuk menyayangi istri, menyayangi anak-anak kita, karena mereka adalah harapan kita untuk nanti mendoakan kita pada saat kita sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Hidup kita ini sempit, hidup kita ini sesaat. Jangan kemudian kezoliman yang kita lakukan semasa hidupnya itu membuahkan kesengsaraan kita dunia dan akhirat kita. Ya, jangan sampai. Ya, itu yang saya nasihatkan kepada kaum laki-laki, para suami, ayah, dan yang lainnya. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas nasihat yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang bertanya. Kami mengundang kembali bagi pemirsa dan kaum muslimin yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan menghubungi dua layanan telepon yang sudah kami persiapkan. Baik, kita ada telepon yang masuk, berikutnya kami persilakan. Ya, sudah terhubung. Halo. Terputus, baik. Nanti dicoba kembali bagi pemirsa yang ingin masuk dan bertanya secara langsung. Kita bacakan dari pemirsa yang bertanya dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang ibu yang memiliki putra yang saat ini sedang bersekolah di kelas 3 SMK, tapi akhir ini saya melihat dia sering berbohong. Infonya masuk sekolah tetapi kenyataannya tidak sampai di sekolah. Saya sebagai ibunya hanya bisa berdoa semoga dijauhkan dari pergaulan yang tidak bagus. Tetapi saya merasa takut ini belum saya informasikan kepada suami, Ustadz, karena khawatir suami marah terhadap anak. Dan ini menjadi bumerang buat saya. Apakah saya berdosa, Ustadz, jika tidak menginformasikan kepada suami saya? Mohon nasihat dari Ustadz tentang hal ini. Iya, nah, ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, semoga Allah berikan kesabaran kepada ibu dan juga pada keluarga semuanya. Tentunya bahwa pendidikan anak ini bukan tugas hanya seorang ibu. Ya. Meskipun terkadang seorang suami atau seorang ayah itu tidak memiliki banyak waktu untuk berada di rumah karena ada aktivitas di luar rumah. Tapi bukan berarti bahwa pendidikan itu suami lepas begitu saja, tidak. Nah, artinya ini menjadi tanggung jawab bersama, langsung atau tidak langsung. Ini pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama suami dan istri, langsung atau tidak langsung. Ya. Untuk itu, bahwa apa yang terjadi kepada anak kita, apa yang dilakukan oleh ibu betul. Pertama, ibu doakan. Tidak ada seorang ibu yang mau anaknya itu adalah dia tersesat dari jalan yang hak. Itu tidak ada. Begitu juga seorang ayah. Ya, itu tidak ada. Harapan ayah dan ibu terhadap anaknya pasti anaknya soleh, anaknya baik. Cuman terkadang pemahaman kita, ya, bagi seorang ayah dan ibu ini terkadang memang harus terus diasah. Sebagian daripada orang tua itu menganggap bahwa anak yang baik itu adalah anak yang sudah bisa ya memberikan ya feedback ya. Jadi sudah bisa bekerja, ngasih uang, ya itu anak yang baik, anak yang soleh kata mereka. Meskipun tidak pernah ada doa yang terpanjatkan oleh anak. Ini tentunya perkara yang keliru. Ya. Kesolehan anak itu nomor 1. Anak itu sudah bisa memberikan nafkah atau tidak, itu urusan yang kesekian. Karena kalau soleh, maka insya Allah ya, anak itu akan tahu tentang hak dan kewajibannya. Tapi kalau anak sudah merasa bahwa yang penting saya sudah ngasih uang bulanan sama bapak dan ibu, mengunjungi juga tidak, itu adalah bukan soleh itu. Wallahi, bahwa sebesar gunung kita berikan dunia kepada orang tua kita, itu tidak akan pernah bisa menebus ya kebaikan yang telah diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Dalam hal ini tentunya bahwa kita mesti tahu, bisa saja sikap anak seperti itu karena memang kesalahan kita dalam mendidik. Kita terlalu silau terhadap dunia ini, ya. Kita terlalu silau dengan dunia ini. Sehingga harapan kita ini terkadang itu terlalu besar terhadap dunia anak-anak kita. Anak-anak dianggap tidak baik kalau tidak memberikan nafkah kepada kita sebagai orang tua. Ini jangan sampai. Untuk itu, ya, sampaikan kepada suami
pada saat suami dalam keadaan tenang terlebih dahulu gitu ya, dalam keadaan bisa diskusi, cari waktu yang pas, kita diskusi tentang pendidikan, bukan pada saat suami sedang lelah. Mungkin kita bisa tanya, Mas gimana pekerjaan hari ini, semoga diberkahi oleh Allah, kerjaannya diberikan kemudahan, dan yang lain. Suami yang baik juga tidak akan pernah tuh yang namanya menceritakan semua kelelahan dirinya bekerja di hadapan istri. Suami yang kokoh itu adalah suami yang pundaknya itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sandaran istrinya. Meskipun hati bergemuruh, kenapa? Karena pekerjaan yang begitu banyaknya, celaan bahkan tantangan kerja di perusahaan atau di kantornya, dimarahin oleh pimpinannya dan yang lainnya. Tapi nggak mungkin itu akan diceritakan semua kepada istrinya. Suami yang hebat itu adalah suami yang memang bukan menceritakan semua keadaan pekerjaan sulitnya di pekerjaan, disampaikan semua kepada istri. Istri itu sudah berat di rumah, sudah memelihara rumah tangga kita tuh dengan begitu hebatnya, ya. Maka suami yang baik itu juga jangan semua diceritakan kesulitan kita dalam pekerjaan. Itu biarkan menjadi kita. Itu biarkan menjadi beban kita, kaum laki-laki yang kuat, yang hebat, ya. Meskipun terkadang kita harus banyak berbenturan dalam dunia pekerjaan kita dengan yang lain, tapi itu tidak perlu istri itu mengetahui kepayahan dan kesulitan kita. Ya. Apalagi misalnya kita mendapat istri kitanya bukan solver, bukan yang memberikan solusi. Bahkan hanya sekedar menampung lalu malah menjadi sakit bagi istri kita. Maka kita suami harus bijak dalam masalah ini. Nah, bagi seorang ibu ya, bisa ini harus sampaikan kepada suaminya. Bagi seorang ibu perlu sampaikan kepada suami, tapi cari waktu yang pas, membicarakan kepada anak kita. Tapi jangan menceritakan langsung pada poinnya. Kita ingin tadi poinnya itu adalah anak di kelas 3 SMK itu sudah mulai banyak berbohong misalkan. Kita tahu bahwa anak SMK ini kelas 3 ya, itu adalah masa-masa pendidikan anak untuk beralih dari masa remaja kepada masa dewasa. Ya, ini terkadang mereka sudah mengenal kebutuhan dirinya lebih banyak dan yang lainnya. Maka itu yang harus difahami, ya. Fase-fase pendidikan bagi anak itu harus difahami oleh kita. Anak dari kelas 3 SMP itu dari masa pubertas ya, masa pubertas itu naik kepada masa menginjak untuk meninggalkan masa pubertas awal. Ya, masa pubertas awal, lalu kemudian dia akan anak yang kelas 3 SMP, saya kira setelah kelas 3 masuk ke kelas 1 SMA. Dari kelas 3 SMP masuk ke kelas 1 SMA, pakaian celana biru dongker itu nggak mau dipakai. Padahal itu pakaian, gitu. Itu simbol, tapi nggak mau pakai. Ya kan? Pakaian dongker nih, kan kalau SMP itu kita lihat, ini saya sekedar secara simbolis saja. Bahwa anak SMP itu kan pakaiannya putih dan biru. Anak SMA itu karena putih dengan abu-abu. Secara umum kita sampaikan. Anak kelas 3 SMP yang sudah mau lulus, lalu kemudian sudah lulus dan masuk ke kelas 1 SMA, anak itu sudah tidak mau lagi menggunakan pakaian pakaian celana birunya. Biru dongkernya nggak mau. Kata ibunya, ini masih bagus. Saya kan bukan SMP lagi, kan begitu pembicaranya anak. Padahal mohon maaf ya, ada bapak-bapak yang kerjanya misalkan dulu ada kerjanya itu sebagai security misalkan. Itu kan celananya biru. Padahal sudah tua. Apakah dia dianggap sebagai anak SMP? Kan enggak. Gitu. Memang pekerjaannya pakainya warna biru, celananya warna biru. Apa yang terjadi ini? Ini kan simbol-simbol di mana seorang anak ini dia ingin menampakkan jati dirinya. Kami bukan SMP lagi. Nah, ketika kita memahami seperti itu, orang tua juga harus berlapang hati. Oh iya, ya, ini memang masa perpindahan dari keadaan satu kepada keadaan yang lain. Anak bukan menentang orang tuanya, bukan. Tapi dia ingin menampakkan jati dirinya bahwa kami bukan anak-anak lagi. Kami ini sudah pantas menggunakan celana abu-abu misalkan. Ya, seperti itu.
Nanti dari kelas 3 SMK kepada masuk ke kuliah itu anak tidak mau lagi dikatakan oh kamu masih SMA, enggak, karena udah lulus misalkan atau mau akan lulus. Dia pengennya apa? Sekolah yang tidak ada seragamnya, yaitu apa? Kuliah. Dia ingin menampakkan lagi. Maka kuliah di mana-mana enggak pakai seragam. Karena dia enggak mau terkungkung dengan keadaan seperti itu. Nah, itu harus difahami oleh kita. Kadang-kadang anak akhirnya berbohong, anak akhirnya ini dan yang lainnya. Ya, jadi harus berlapang hati bagi seorang ibu. Doakan kebaikan terus, tidak boleh berhenti. Diskusikan dengan bapak, dengan suami, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Tidak sampai kepada poin terlebih dahulu. Jangan langsung kepada poinnya. Mungkin dibawa pada beberapa poin, permasalahan harapan kita kepada anak kita. Jadi suami itu diajak diskusi itu enak. Gitu ya. Jadi mulai harapan kita, mas anak kita saat ini sudah kelas 3 SMK ya, Masya Allah. Pernikahan kita ini ternyata sudah berjalan lama. Anak kita sudah besar, perasaan baru kemarin kita menikah. Ya ternyata anak sudah seperti ini luar biasa. Ya semoga rizki yang mas selama ini cari dengan nafkah ini membuahkan pahala. Jadi suami juga merasa diangkat. Jangan suami datang, mas bisa nggak kita ngobrol? Ya. Ini anak kita ini sudah sering bohong nih. Apaan orang baru pulang kerja udah capek gitu ya. Itu diajak bicara seperti itu. Nah ini juga awal yang salah dalam diskusi ini menyebabkan apa? Terputus komunikasi seperti itu. Tapi coba dibawa dulu. Coba kita ngelihat ya. Kita ngelihat kisah ya seorang sahabat wanita yang dia ketika mau berangkat itu anaknya dalam keadaan sakit. Ya, suaminya kemudian berangkat bekerja. Ya, ketika pulang, ya karena kan dulu nggak ada handphone, nggak ada apa gitu ya. Tapi ketika pulang itu sebenarnya anaknya ini yang tadi sakit parah itu wafat. Tapi istrinya ini dia tidak langsung menyampaikan, tidak meratap nangis-nangis dan segala macamnya. Suaminya itu bertanya, gimana keadaan anak kita yang tadi sakit? Ya dia alhamdulillah jauh lebih tenang, lebih baik. Suaminya pun mengatakan bersyukur alhamdulillah kalau demikian. Lalu kemudian disuguhin makanan, bahkan dalam riwayat itu sampai kemudian malam hari itu juga suami yang lelah dalam pekerjaan itu sampai ya berhubungan suami istri. Gitu. Istri itu mempersiapkan dirinya bahwa barangkali keinginan suaminya untuk berhubungan. Setelah makan, setelah berhubungan suami istri, barulah kemudian istri bercerita. Artinya dalam riwayat ini ngajak diskusi sama suami juga harus hati-hati. Gitu. Apa kata seorang sahabat wanita itu? Dia mengatakan, bagaimana kalau kita ini punya titipan? Lalu ternyata titipan itu, ya orang itu akan mengambil titipannya kembali. Maka apa kata suami? Ya harus dikembalikan. Namanya itu titipan ya harus dikembalikan. Oh demikian. Baik kalau gitu. Saya ingin sampaikan bahwa anak kita yang kita sayangi, yang kita cintai, ya yang tadi sudah kita rawat, ya ini kan titipan Allah. Ternyata Allah mengambilnya kembali. Artinya wafat anak ini. Lihat pendidikan yang luar biasa. Wanita-wanita di zaman sahabat. Ya ini kan satu kehidupan. Potret rumah tangga yang nanti mungkin kita akan kaji kembali dalam fikih usrah ini adalah potret rumah tangga para sahabat gitu ya, nanti akan kita bahas ya. Ini untuk ngambil ibrah dan pelajaran itu ya. Ini insya Allah tabaraka wa taala. Jadi sampaikan kepada suami, diskusi dengan cara yang baik, pilih waktu yang pas, bahasa yang lembut. Doakan suami, angkat suami ya dengan kemuliaan-kemuliaannya ya, maka insya Allah diskusi ibu tidak perlu khawatir suami akan marah dan yang lainnya. Karena apa? Ibu mengangkat suami, mendoakan kebaikan untuknya. Ya, demikian. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya dari ibu yang bertanya tadi. Kita terima penelpon berikutnya yang sudah masuk, kami persilahkan. Halo? Sudah terhubung, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dinaikkan sedikit volumenya, Bapak. Dari hamba Allah, Pak Ustaz. Ya, silahkan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ibu. Ya. Ini dari hamba Allah, Pak Ustaz. Baik. Iya.
beberapa tahun yang lalu, Pak Ustadz, kami pernah dizalimi, Pak Ustadz. Ya. Malahan yang menzalimi kami itu ada juga penceramah, di sini dikatakan Ustadz juga lah. Tapi sehingganya masyarakat ikut-ikutan, Pak Ustadz. Nah, Baik. Peristiwa itu sudah kami lupakan dan sudah kami maafkan orang itu. Bukan dilupakan, Pak Ustadz ya. Tapi kami masih mengingatnya, Pak Ustadz. Apakah bagaimana cara kami memaafkannya, Pak Ustadz? Baik. Cukup itu saja pertanyaannya? Jadi bagaimana, apa kami berdosa mengingat peristiwa itu juga, apa bagaimana Pak Ustadz? Tolong nasihatnya Pak Ustadz. Baik. Baik. Cukup Terima pertanyaannya? kasih Pak Baik. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. nah, Ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, semoga kita diberikan hati ya seluas samudra oleh Allah Jalla wa'ala dalam bentuk permaafan ya. Karena memang kadang yang membuat hati kita sempit adalah syaitan. Allah meluaskan hati kita dengan rahmat-rahmat yang begitu luar biasa untuk kita. Tapi terkadang memang gangguan-gangguan waswasatus syaitan itu banyak mengganggu kita semuanya. Sehingga kita perlu kembali kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Tidaklah kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, hatta dia penceramah, hatta dia seorang ustadz. Seorang ustadz itu juga manusia, penceramah itu manusia, kadang dia lisannya yang mungkin dia sadar atau tidak sadar, dia menzalimi orang. Maka tidak ada jaminan seorang penceramah itu masuk surga lebih dahulu, itu juga enggak ada. Ya, enggak ada seorang ustadz yang jaminannya dia akan masuk surga terlebih dahulu. Ya, dinyata itu juga tidak. Bahkan justru yang kita khawatirkan sebagai seorang penceramah, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, ini kenapa dia harus banyak-banyak dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak-banyak dia untuk beristighfar kepada Allah Jalla fi'ulah. Karena terkadang lisannya itu dia didengar oleh orang ketika salah berbicara, maka dia akan meminta maafnya terlalu banyak kepada orang. Sehingga kalau kita kembali kepada para salafus saleh ya, para ulama, para imam ya, mereka betul-betul orang-orang yang Allah lapangkan hatinya seluas samudra mereka. Ya, mereka ada orang yang menzalimi dia, maka kemudian dengan penuh kesabarannya dia malah mendoakan kebaikan. Kita dapati seorang al-Imam Syafi'i ketika ada muridnya yang dia dalam majelis berusaha untuk mencederai kehormatan beliau dengan bersabarnya. Ya, begitu juga para imam yang lain. Ya. Sehingga dalam hal ini kalau kita dapati kezaliman di dunia ini pasti akan sering terjadi karena kezaliman itu memang adanya di dunia. Di akhirat insya Allah ya tidak ada kezaliman. Allah Maha Adil akan memberikan seadil-adilnya terhadap apa yang pernah dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Kezaliman di dunia ini pasti terjadi. Maka kata Rasul, ya, man kanat li akhihi madlamatun falyatahallalhu. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka halalkan. Minta dihalalkan dia, artinya selesaikan. Berikan permaafan kepada dia. Nasihat saya kepada ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, apabila kita ingin menjadi ya orang yang bertakwa kepada Allah, maka latih diri kita untuk memberikan permaafan terhadap orang itu jauh lebih besar, meskipun kita tidak berbuat salah kepada orang tersebut. Ya, di antara ciri dan karakter orang yang bertakwa itu adalah apa? Ya, itu wal afina anin nas, al afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang-orang lain. Pertama al-kadhiminal ghaid wal afina anin nas, menahan emosi diri dan juga memaafkan orang-orang lain. Ya, dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 134-nya. Ya. Jadi wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas, menahan emosi dalam diri kita, tidak meledak-ledak, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman yang serupa, wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain.
Balas cemberutan orang dengan senyuman kita. Balas keburukan orang dengan doa kita. Hatta dia berceramah. Semoga ustaz tersebut ya diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala sehingga ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Doakan. Sehingga dari situ ibu derajatnya lebih tinggi, lebih besar daripada ustaz tersebut. Ya, kita lebih baik daripada penceramah tersebut. Kalau kemudian kezaliman dibalas dengan kezaliman lagi, maka kita akan apa? Kita akan lebih buruk. Karena terkadang apa yang dipandang oleh kita, bahwa seorang ustadz itu punya kezaliman, tapi ternyata kezaliman yang dia lakukan dengan ilmu misalkan. Lalu dianggap oleh orang awam sebagai bentuk kezaliman. Kan juga banyak perkara seperti itu. Oleh orang yang berilmu itu dianggap kezaliman, tapi sama orang biasa itu bukan dianggap kezaliman. Contoh begini, seorang guru yang sedang mengajar di ruangan terbuka. Sebagian jamaahnya itu kemudian kepanasan, sebagian jamaahnya yang lain itu adem, sementara ustadznya atau penceramahnya di dalam itu kedinginan karena AC dan yang lainnya. Ustadznya bisa bertahan 2 jam, 3 jam berbicara, tapi apa? Yang kepanasan di luar sana itu jangankan bisa konsentrasi untuk fokus untuk kajian. Maka itu kan juga adalah suatu kezaliman. Ya. Maka terkadang bagi orang biasa itu bukan kezaliman, tapi mungkin bagi seorang ustadz, seorang penceramah yang tahu ilmunya, maka mungkin itu merupakan satu kezaliman. Contoh yang lain misalkan. Rasulullah SAW tentunya bacaannya ketika membaca Al-Quran dalam sholat pun itu sangat diharapkan panjang-panjang. Bacaannya oleh para sahabat. Ya. Tapi ketika melihat di belakang, mendengar di belakang itu ada tangisan anak kecil yang menangis. Yang barangkali mencari ibunya atau misalnya tangisan bayi. Maka Rasul pun bisa mempercepat bacaan sholatnya itu. Yang tadinya ingin panjang bacaannya jadi dipendekkan. Kan itu menurut sebagian orang itu siapa yang berbuat zalim dan siapa yang ini. Nah, terhadap kezaliman seperti ini, itu kita memang mesti memasang jiwa kita, badan kita, hati kita, itu untuk lebih untuk lebih memberikan doa. Semoga kezaliman itu kembali kepada orang yang berbuat zalim sendiri, tapi kita ingin kezaliman orang lain kepada kita, membuahkan kebaikan dan derajat yang tinggi kepada kita. Itu yang harus kita raih. Ya, karena alat tukar nanti pada hari kiamat itu kan bukan dinar dan dirham. Tapi alat tukar kita adalah kebaikan. Kezaliman yang orang lakukan kepada kita, maka apa? Itu akan dibalas dengan kebaikan dia ditransfer kepada kita. Sehingga kita tidak perlu menambah kezaliman dengan kezaliman yang sama. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Demikian Ibu. Nah Ustaz, barakallahu fikum jazakumullah khairan atas jawaban dari Ibu yang bertanya tadi. Karena waktu yang terbatas, pertanyaan tadi sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini. Baik Ustaz, mungkin ada ikhtitam yang ingin disampaikan, fadhal. Baik, para jamaah sekalian dan juga para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, bahwa sampailah kita pada pembahasan di kesempatan pagi hari ini di bab nafaqah sudah kita selesaikan. InsyaAllah nanti akan kita bahas dalam Fiqhul Usrah, yaitu dengan tema yang lebih menarik, InsyaAllah yang juga menarik bagi kita semuanya. Semoga kita bisa bersabar terus mengikuti kajian Fiqhul Usrah kita. Semoga apa yang kita bisa pelajari ini ya menambah keberkahan dalam rumah tangga kita, menjadi kebaikan bagi kita. Kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada untuk menuju kebaikan kita. Karena yang kita kendarai untuk menuju Allah adalah kesolehan kita. Semoga kita semua diberikan keluarga yang soleh dan soleha, istri yang soleha, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga ini semua kita bisa dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak pada hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari kejahilan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Islam Imanuddin LCMA hafizahullahu taala di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan terhadap ilmu yang beliau sampaikan. Dan tak lupa juga kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dan kaum muslimin yang terus menyimak tayangan kajian di setiap hari Selasa. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau.
Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon undur diri dari layar televisi Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.